Saudara ini menutupi tubuhnya dengan alas kaki. Pada saat ini, dia menggigil seperti musang. Rasanya sudah tidak tahan lagi ketika Asep tiba-tiba mati. Telepon berdering, dia mencoba untuk duduk dan menekannya. Beri kamu kesempatan. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda memergoki putra Anda mencuri? Aku akan mencubit telinganya. Lalu seret untuk melihat polisi. Jawaban yang salah. Bertemu dengan polisi, hakim, guru, pengacara semuanya salah. Ini anak Anda harus memberi contoh untuk itu. Apakah Anda mengatakan cukup, men? Udah itu dulu. Bawakan aku air. Pria itu baru saja menutup telepon ketika dia tiba-tiba melihat sebuah mobil mendekat. Seorang polisi turun. Hanya melihatnya berjalan di sekitar mobil dan kemudian meletakkan laporan di atasnya. Pria berteriak minta tolong. Meskipun dia mencoba memecahkannya, dia tidak bisa mendengar apapun di luar. Bahkan tidak bisa melihat ke dalam. Beberapa tahun berlalu, panggilan telepon lain masuk. Pemilik mobil meminta informasi pribadinya. Dia mengatakan bahwa selama dia dengan patuh bekerja sama, dia akan memberimu air untuk diminum. Benar saja, setelah dia selesai menjawab. Segera ditemukan air di bagasi mobil. Sulit untuk diminum, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Pada hari ketiga, pria tersebut membaca manual mobil tersebut, mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Dia belum makan selama 3 hari sekarang. Sangat lapar sehingga dia merobek selembar kertas. Gulung dan masukkan ke dalam mulut untuk dimakan agar tidak lapar. Jika haus, keluarkan tanda peringatan. Lalu siram air seni tubuh ke dalamnya. Kemudian dia meminumnya lagi. Karena baunya sangat tidak enak, dia hanya perlu menutup hidungnya dan meminum semuanya. Saat ia tertekan, seorang pencuri muncul di luar pintu mobil hendak mendobrak pintu mobil. Pria itu langsung merasa seperti diselamatkan. Setelah beberapa saat, pencuri itu ditemukan oleh orang yang lewat. Dia melarikan diri tetapi tertangkap. Seseorang dikutuk, seseorang melapor ke polisi. Pria itu melihat pemandangan ini seolah-olah dia sedang melihat dirinya sendiri. Tidak tahu apakah harus bersimpati dengan pencuri atau bersimpati dengan diri sendiri. Mungkinkah situasi saat ini semuanya balas dendam? Beberapa saat kemudian, pencuri itu ditangkap polisi. Orang yang berjalan-jalan di luar tetapi dia seperti dunia yang berbeda di dalam. Di malam hari telepon berdering. Kali ini dia tidak menjawab teleponnya. Dia mengambil lalat di dalam mobil. Sedikit ragu ketika hendak memasukkannya ke dalam mulut. Lalu lepaskan lalat itu. Tiba-tiba, sepasang pria dan wanita muncul di luar sedang bermain dengan burung. Dia lapar dan haus sekarang dan dia sedang tidak mood untuk melihat. Menghitung hari keempat, telepon berdering lagi. Pria itu mengklik mendengarkan. Pemilik mobil takut mati kelaparan dan mengatakan ada sepotong roti di bawah pijakan kaki. Pria itu menemukan roti dan memakannya. Ketika dia mengatakan ingin minum, teleponnya dimatikan. Sepanjang hari hanya memandangi arus orang yang lalu lalang. Dia ingat dengan jelas urutan dari A sampai Z dari rumah-rumah di dekatnya. Ketika dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia terus memotong pintu mobil. Akhirnya, setelah banyak usaha, sebuah lubang kecil dibor. Dia berteriak di luar. Tetapi seseorang yang telah kehabisan kekuatan dan suaranya juga secara bertahap melemah. Orang luar tidak bisa mendengar apa-apa. Pada saat ini telepon berdering lagi. Halo, Florentino. Saya punya informasi tentang istri dan anakmu. Bagaimana Anda tahu keluarga saya, bajingan? Jangan menyentuh mereka. Yakinlah, saya tidak serendah itu. Saya menggunakan identitas agen tiket lotre untuk mengatakan bahwa kau memenangkan jackpot. Kemudian beri mereka $100.000. Istri kau juga senang menerima uang tunai. Saya secara alami berpikir dia pasti akan hidup dengan baik. Gunakan uang itu untuk membesarkan anak menjadi manusia. Dia masih muda dan cantik, layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Pada akhirnya, apa yang telah saya lakukan untuk kau? Kau tidak pantas mendapatkan keluarga seperti itu. Kau tidak pantas mendapatkannya.
Pemilik mobil melakukan ini karena dia segera mengetahui informasi kriminalnya. Pria ini biasa mencuri dan membunuh orang. Tidak hanya mencuri sekali, menghancurkan banyak keluarga. Sehingga pemilik mobil tidak berniat melepaskannya. Larut malam, dia melepaskan lalat. Juga pertimbangkan untuk melakukan perbuatan baik, lalu tekan tombol mulai untuk mencoba. Karena dia benar-benar tidak menemukan jalan keluar. Secara kebetulan, setelah banyak mencoba dia akhirnya memulainya. Secerca harapan melintas di kepalanya, dia mencoba mendorong tuas. Mobil mulai nyala. Tapi ketika dia ingin mengganti persneling, dia terjebak. Tidak peduli berapa banyak gaya yang diterapkan, tuas tidak akan bergerak. Dia harus mengencangkan sabuk pengamannya dan langsung menginjak pedal gas sepenuhnya. Mobil menabrak tiang listrik. Dia memecahkan kaca yang retak dan merangkak keluar. Dia berjalan terpincang-pincang ke sebuah minimarket. Ambil sebotol air yang disaring dan ambil hamburger. Kemudian duduk di meja. Mulai makan dan melahap. Kali ini satpam datang untuk meminta bayaran. Dia begitu sibuk makan sehingga dia tidak memperhatikan apapun. Penjaga itu menangkapnya dan menanyainya. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Apakah ada masalah? Tidak tahu bagaimana cara omong sama orang lain. Lihat ini. Ternyata itu adalah mimpi. Melihat dirinya masih terjebak di dalam mobil, dia sangat putus asa. Menunggu mati saja lebih baik daripada bunuh diri. Saat dia menarik pelatuknya, peluru itu tiba-tiba berhenti. Saat ini, pemilik mobil muncul. Paman berusia 60 tahun, dia mengeluarkan semprotan deodoran dan mulai menyemprotkannya ke dalam mobil. Mobil itu benar-benar terlalu sulit untuk dicium. Dia duduk di dalam mobil, memegang pistol di depannya. Kemudian menyalakan sebatang rokok dan memberikannya untuknya. Dia tidak akan memaafkannya. Pada saat ini teleponnya berdering. Dia mengklik mendengarkan. Sedetik yang lalu dia masih linglung. Jadi sedetik kemudian, dia dengan cepat berlari keluar dari mobil, bahkan menembakkan peluru ke udara untuk memberi tanda minta tolong. Tanpa diduga, sang paman menangkapnya dan menekannya ke tanah. Ternyata peluru itu hanya mengenai wajahnya. Dia menariknya kembali ke dalam mobil. Pada saat ini, seorang polisi wanita yang sedang berpatroli datang berlari. Dia segera mengeluarkan pistol untuk memperingatkan. Dia mencoba meminta bantuan, tetapi pamannya memegang pistol dan mengancam. Kedua belah pihak tetap seperti itu selama 2 jam. Wartawan berbondong-bondong seperti semut. Paman itu masih sangat tenang, mengatakan dia adalah korban. Selain itu, orang ini bukan hanya seorang pembunuh, tetapi juga mencuri mobilnya. Polisi segera memanggil seorang analis. Analis bertanya apa yang diminta paman. Paman mulai berbicara tentang berbagai masalah kepolisian di kota. Beritahu pemerintah untuk tidak menekan tindakan apapun sama sekali. Analis memintanya untuk membebaskannya, memberinya kesempatan untuk membangun kembali hidupnya. Saat ini, kerumunan ada di pihak paman. Mereka juga sangat terganggu, bahkan meminta untuk membunuhnya. Analis mengatakan dia membunuhnya, masyarakat tetap sama. Kemudian mulai dengan sabar menceritakan kisah hidupnya. Akhirnya lelaki tua itu dibujuk untuk melepaskannya. Selanjutnya, dia duduk di dalam mobil, dan memasang pengatur waktu di atap mobil. Analis menyadari ini adalah bom dan segera menyuruh semua orang untuk mundur. Beberapa saat kemudian mobil itu meledak. Meskipun paman sudah meninggal, api itu menyala di hati kami. Bahkan, dia akan menyembah surga bersama pencuri mobil itu. Hanya saja rencananya tidak mengikuti perubahan. Selain itu, kata-kata analis membuatnya sadar. Bahkan membunuhnya tidak akan mengubah masyarakat. Jadi dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Memang, ini mengejutkan seluruh negeri. Pemerintah juga lebih mementingkan keselamatan seluruh negeri. Jika Anda diberi pilihan, apakah Anda akan mengikutinya?